Assalamualaikum hai Sobat Leo, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita akan bertualang dengan film seru berjudul Jet Dynasty, di mana film ini mengisahkan seorang anak yang menjadi yatim piatu akibat seluruh penduduk di desanya terbantai oleh utusan iblis, hingga ia pun harus dipungut oleh sebuah perguruan bela diri legendaris saat itu. Di dalam sana pun ia sering dianggap lemah, namun pada akhirnya terlihatlah siapa yang terkuat. Namun harus ada tragedi di akhirnya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Awal film dimulai dengan sebuah legenda perguruan bela diri terbesar bernama King Yuan. Saking besarnya, perguruan King Yuan memiliki 7 aliran bela diri berbeda yang masing-masing diketuai oleh 7 orang guru sakti yang tinggal di 7 puncak gunung yang tidak berjauhan. Puncak-puncak tersebut bernama Dazu, Xiaozu, Tongtian, Longshou, Fenghui, Chaoyang, dan Luxia. Nah, uniknya, seluruh puncak memiliki murid yang banyak kecuali satu puncak, yaitu puncak Dazu. Puncak tersebut hanya memiliki 7 orang murid, di mana salah satunya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memasak daripada belajar kungfu. Murid tersebut bernama Xiao Fan. Hampir setiap hari rutinitas seru terjadi di dalam puncak Dazu karena murid-muridnya yang terbilang santai dan suka bercanda satu sama lain, bahkan saat menjelang waktu makan sekalipun. Melihat makanan berantakan, sang guru alias ketua puncak Dazu tidak marah, melainkan mengajak murid-muridnya untuk makan seadanya. Saat itu juga sang guru bertanya tentang perkembangan kungfu Xiao Fan yang sudah 10 tahun ikut bersamanya. Dengan demikian, ia pun mengetes kekuatan energi Qi milik Xiao Fan. Namun, saat itu terlihat Xiao Fan tak kuasa menahan dorongan tenaga dalam sang guru. Hingga akhirnya Ling Er alias anak sang guru berbaik hati membantu dan menggerakkan yang lainnya untuk ikut juga membantunya. Tapi tentu saja semua bukan tandingan sang guru yang tanpa susah payah mementalkan semua murid yang membantu Xiao Fan. Setelah itu, film juga memberitahukan masa lalu Xiao Fan yang ternyata 10 tahun lalu desanya di lembah gunung mengalami bencana kilat luar biasa. Hal itu diakibatkan oleh pertarungan antara biksu sakti dan utusan Raja Iblis. Mereka bertarung memperebutkan sebuah benda pusaka berupa manik penghisap darah yang dapat digunakan untuk membangkitkan pusaka tongkat sukma yang akan menjadi senjata terkuat dan paling setia di muka bumi. Di sela-sela pertarungan, rupanya sang biksu menitipkan manik penghisap darah pada Xiao Fan. Dan pertarungan pun terus dilanjutkan hingga pada puncaknya tak diketahui secara jelas pemenangnya. Tapi yang menjadi jelas adalah keesokan harinya seluruh penduduk desa meninggal kecuali 2 anak kecil yang baru saja pulang bermain. Mereka adalah Xiao Fan dan Jingyu. Tak lama kemudian, datanglah seorang guru beserta pasukannya dari puncak Dazu. Nah, disitulah cerita awal mula Xiao Fan dan Jingyu ikut masuk perguruan King Yuan, namun mereka berpisah aliran. Hingga akhirnya Xiao Fan dibimbing puncak Dazu, sedangkan Jingyu berlatih di puncak Longshou, di tempat berbeda alias di puncak gunung tertinggi. Ketujuh guru dari tiap aliran sedang berkumpul dalam kuil megah. Di sana mereka sedang berdiskusi tentang turnamen bela diri terbesar tradisi perguruan King Yuan yang digelar 60 tahun sekali, di mana tiap aliran harus memberi perwakilan sejumlah 7 orang yang akan bertarung babak demi babak hingga muncul seorang pemenang. Singkat cerita, Xiao Fan sekarang sedang diobati lukanya oleh Ling Er alias anak sang guru puncak Dazu. Luka-luka yang diterimanya disebabkan karena Xiao Fan habis tertangkap basah menyelinap ke puncak Xiaozu di mana semua muridnya adalah para gadis yang sangat terlatih. Saat diobati, rupanya Xiao Fan kegeeran karena selama ini ia memendam rasa pada Ling Er yang sebenarnya telah menganggap Xiao Fan sebagai adik. Keesokan harinya dalam perasaan galau, ternyata Xiao Fan punya teman curhat yang sangat ekstrim. Xiao Fan yang dianggap lemah oleh manusia, ternyata punya hati yang tulus dan penuh cinta hingga ia mampu bersahabat dengan naga raksasa penghuni danau bernama Ling Zun. Dikala galau atau senggang, ternyata Xiao Fan sering mengunjungi Ling Zun untuk sekedar memberi makan sambil melepas unek-unek di pikirannya. Hari pun terus berlalu. Suatu ketika, Xiao Fan sedang berjalan-jalan di hutan namun tiba-tiba ia digigit oleh seekor monyet liar. Nah, saat itulah kejadian tak terduga menimpanya. Darah yang keluar dari tangannya tiba-tiba membuat manik pusaka penghisap darah yang diberi biksu waktu ia kecil mulai bereaksi menghisap darahnya. Lalu, seketika sebuah benda pusaka lain pun bangkit dari kedalaman air. Ternyata,
Itu adalah sebuah tongkat sukma yang terpanggil akibat manik darah telah aktif. Saat itu juga dua benda pusaka tersebut bersatu dan langsung mendatangi Chauvin yang hanya bisa diam kebingungan. Kejadian luar biasa itu ternyata disadari oleh para guru yang khawatir atas fenomena alam yang ganjil. Salah satu guru mengusulkan untuk mengirim sebagian murid-murid mereka untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sedangkan di tempat berbeda alias di sarang iblis, rupanya Raja Iblis pun juga menyadari hal tersebut hingga mereka pun berencana merebut tongkat sakti yang kini dikuasai Chauvin. Singkat cerita, Chauvin kembali menjalani rutinitasnya dan menyembunyikan kejadian tersebut. Saat itu datanglah sang guru yang mengumumkan bahwa sebentar lagi akan digelar turnamen bela diri dan tiap aliran harus memberi 7 perwakilan demi membawa kehormatan. Saat itu sang guru penasaran ingin menguji kekuatan Chauvin. Dengan sigap para seniornya pun membantu sang guru lalu meledek Chauvin dengan pura-pura mental saat menyerangnya. Tak berselang lama, Jingyu alias teman semasa kecilnya datang untuk menyampaikan salam dari puncak Longshou. Namun melihat Chauvin diremehkan, ia pun memarahi murid-murid puncak Dazu. Ling Er yang tak terima pun bertarung dengan Jingyu. Tapi kemudian datanglah Qi Hao alias murid unggulan puncak Longshou alias seniornya Jingyu yang melerai pertarungan. Lalu meminta maaf pada puncak Dazu atas kelakuan Jingyu yang terpancing emosi. Dan pada akhirnya lonceng raksasa dibunyikan, pertanda turnamen bela diri terbesar pun dimulai. Seluruh murid dari 7 aliran berkumpul di kuil megah puncak tertinggi. Semua nampak semangat, namun jadi makin bersemangat saat murid-murid dari puncak Xiaozu datang. Apalagi paling depan ada Lu Seki alias murid wanita terkuat dan tercantik yang dimiliki perguruan King Yuan. Tanpa basa-basi, guru tertua menjelaskan bahwa para peserta pertarungan akan diundi. Namun ada pengecualian, yang mendapat undian nomor 1 maka ia dapat langsung lolos ke babak 2 tanpa bertarung. Pengundian pun dimulai, semua terbang mengambil nomor namun tidak dengan Chauvin. Melihat hal itu semua murid pun tertawa meremehkannya. Namun tanpa disangka saat Chauvin ingin memungut undian, Lu Seki dengan sengaja menukarnya hingga menyebabkan Chauvin mendapat nomor undian 1. Saat itu para murid semakin meremehkannya karena Chauvin dianggap hanya beruntung. Sedangkan Lu Seki sendiri bilang pada Chauvin bahwa ia tak sudi jika harus lolos tanpa bertarung. Dengan demikian semua guru dan murid keluar dari kuil megah menuju arena pertarungan yang terletak di antara puncak-puncak gunung. Pertarungan dilakukan secara paralel agar tak membuang waktu. Semua nampak antusias ingin melihat pertarungan Lu Seki. Tapi dalam sekejap mereka pun pergi karena Lu Seki terlalu cepat memenangkan pertarungan di babak awal. Sementara itu yang lain pun sedang bertarung dengan lawannya masing-masing. Lalu tibalah giliran dari salah satu murid puncak Dazu. Di awal ia nampak hebat, namun ujung-ujungnya malah sering terjatuh oleh lawan dari puncak Chaoyang yang berhasil mengalahkannya. Tak berselang lama, film pun memperlihatkan para guru yang mengumumkan siapa pemenang yang berhak lolos ke babak berikutnya. Dengan demikian, keesokan harinya dimulailah pertarungan antara Chauvin dan petarung unggulan dari puncak Chaoyang. Penontonnya pun sepi karena lebih memilih menonton pertandingan lain. Apalagi teman-teman satu puncaknya pun justru ikut pergi karena menganggap Chauvin tak ada harapan menang. Pertarungan pun dimulai. Awalnya, lawan Chauvin justru menghibur dan menyemangatinya. Chauvin pun mencoba sebisa apa yang dapat ia lakukan berbekal tongkat sakti yang nampak seperti kayu biasa. Lawannya pun langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi yang terjadi, Chauvin tak mengerti apa yang terjadi. Namun, yang ia sadari adalah bahwa tongkat tersebut berhasil mengalahkan lawannya. Penonton yang tersisa pun menganggap kalau Chauvin memiliki jurus telekinesis yang luar biasa. Dan singkat cerita, saat makan malam tiba, sang guru terlihat marah karena seluruh muridnya telah kalah. Namun ia tak menyangka saat Chauvin melapor bahwa dirinya menang. Mereka semua pun senang dan bangga padanya hingga yang biasanya ia menjadi suruhan, sekarang dilayani layaknya seorang ketua. Tanpa terasa tibalah keesokan harinya di mana Chauvin harus melawan Jingyu alias teman masa kecilnya. Jingyu juga terkenal sudah melampaui beberapa seniornya di puncak Longshou. Nah, saat itu Jingyu mencoba berbaik hati pada Chauvin dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan terlalu serius. Pertarungan pun dimulai.
Ya, pada akhirnya Jingyu terlihat kesal karena ia bisa kalah telak dari Chauvin yang selama ini dianggap orang-orang sangat lemah, bahkan terbang pun tidak bisa. Semua penonton pun terkaget-kaget dengan kungfu Chauvin yang dianggap sebagai jurus tingkat tertinggi dalam pengendalian benda. Singkat cerita, pertandingan hari itu pun usai hingga tersisa 2 peserta sebagai finalis, yaitu Chauvin dan tentunya Lu Zeki yang memang sedari awal sudah diprediksi oleh semua orang. Dan yang ditunggu semua orang pun akhirnya tiba, di mana keesokan harinya Lu Zeki akan berhadapan dengan Chauvin. Sebelum menghadapi Lu Zeki, rupanya nih Chauvin telah membuang tongkat saktinya ke dasar jurang karena ia merasa tak layak menang jika tergantung pada sebuah benda. Namun saat keadaannya terdesak hampir kalah, tongkat itu tiba-tiba langsung datang kembali melindunginya hingga pertarungan pun semakin sengit. Pada puncaknya ternyata Chauvin tak tega jika tongkat pusakanya harus menghantam kepala Lu Zeki. Begitupun Lu Zeki yang akhirnya hanya menggunakan tangan untuk menjatuhkan Chauvin. So, dengan demikian Chauvin terjatuh terbaring di tanah dan pertandingan final pun dimenangkan oleh Lu Zeki sebagai perwakilan dari puncak Xiaozhou. Scene berpindah di tempat berbeda. Terlihat gerombolan murid yang telah diberi misi oleh para guru untuk menyelidiki fenomena alam yang ganjil. Di tengah investigasi mereka, rupanya diserang oleh beberapa utusan Raja Iblis. Mereka hampir terbantai semuanya. Mulai dari bersusah payah melawan pengendali boneka yang mengerikan, lalu berjuang melawan pengendali topi bundar yang sangat lincah tak tertandingi. Kemudian bersusah payah melawan penyihir iblis yang jurusnya aneh-aneh, hingga melawan siluman babi dengan ilmu pedang tingkat tinggi. Dan setelah mereka semua terbantai, datanglah kereta Raja Iblis dari bawah tanah yang menuju tempat turnamen diselenggarakan. Turnamen pun telah usai dan Chauvin sedang berjalan sendirian. Namun, tiba-tiba ia dicegat oleh kereta kuda yang tiba-tiba berubah menjadi sosok super sakti alias Raja Iblis yang tanpa basa-basi langsung merebut tongkat pusaka yang dipegang Chauvin. Tapi karena sudah menyatu dengan darahnya, tongkat tersebut segera kembali dalam genggaman Chauvin. Raja Iblis pun belum menyerah hingga pertarungan sengit terjadi antara keduanya. Raja Iblis sangat berambisi membunuh Chauvin karena hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa menguasai tongkat sakti sepenuhnya. Namun saat Chauvin hampir terbunuh, tiba-tiba datanglah pertolongan yang tak disangka, alias seluruh guru datang membantu beserta seluruh murid perguruan King Yuan. Seluruh murid pun mengerahkan semua jurus dan teknik untuk mengalahkan Raja Iblis. Segala daya upaya mereka lakukan demi menjaga perdamaian di muka bumi dari para iblis dan utusannya. Kekuatan penuh telah dikerahkan seluruhnya, namun apa daya, sang iblis begitu kuat hingga dapat menembus segala formasi penyerangan yang dibentuk oleh para murid. Sayangnya setelah itu 7 guru besar pun ikut tumbang setelah mengerahkan dan beradu kekuatan dengan Raja Iblis yang melawan mereka seorang diri. Saat keadaan terdesak itulah Chauvin langsung datang membantu dengan seluruh kekuatan tongkat sakti. Para guru pun langsung ikut membantu dengan mentransfer ilmu kungfu tiap aliran pada Chauvin. Sebenarnya cara ini berbahaya, namun tubuh Chauvin yang telah di-backup oleh benda pusaka mampu menampung seluruh aliran perguruan King Yuan. Hingga pada akhirnya ia berhasil meledakkan aura yang luar biasa hebat hingga membuat Raja Iblis dan pasukannya sekarat kerepotan. Raja Iblis berencana kabur, namun sebelum itu ia mengatakan kalau Chauvin telah menyerap jurus iblisnya bersamaan saat para guru memasukkan 7 aliran kungfu ke tubuhnya. Dan ia pun membongkar bahwa sebenarnya manik penghisap darah adalah benda pusaka dari kerajaan iblis. So dengan demikian lambat laun Chauvin akan berubah menjadi jahat dan menghancurkan perguruan King Yuan. Setelah itu Raja Iblis dan pasukannya pun kabur. Tak perlu waktu lama, ucapan Raja Iblis ternyata benar. Chauvin mulai mengeluarkan aura kegelapan. Para guru dengan berat hati langsung menyerangnya. Tapi apa daya, Chauvin sudah menyerap seluruh aliran perguruan King Yuan hingga dengan mudah ia mengalahkan para guru hingga semua terpental tak berdaya. Sayangnya, saat ia ingin membunuh gurunya sendiri, tiba-tiba Ling Er datang melindungi ayahnya dengan mengorbankan kepalanya terhantam pusaka iblis. Saat itu Chauvin semakin menggila dan ingin membunuh Ling Er, namun dengan sepenuh hati Ling Er menatapnya hingga Chauvin mengingat jati dirinya dan aura kegelapan perlahan mereda. Namun itu tak merubah keadaan di mana Ling Er tewas di tangan Chauvin.
Salah satu guru mengatakan bahwa Chaovan cepat atau lambat akan menjadi Raja Iblis, lalu menyuruh Lu Sheki untuk membunuhnya. Tapi saat pedang hampir sampai, Guru Chaovan menahan pedang tersebut lalu mengusirnya sekaligus mengeluarkannya dari perguruan King Yuan. Padahal saat itu Chaovan sudah siap menerima hukumannya mumpung dirinya belum dirasuki kembali oleh aura kegelapan. So, dengan demikian Chaovan pun akhirnya pergi dari perguruan King Yuan untuk selamanya dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Leo Files pamit. Bye.